Kesempatan pagi ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, saat ini tanggal 1 hari ini, tidak terasa kita memasuki tanggal 1 di bulan April. Saya mau bicara tentang satu tema firman Allah yang saya berikan judul mujizat. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap mengerjakan mujizat. Bahkan saya secara pribadi, saya coba lepaskan, impartasikan kepada saudara apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam iman yang saya imani, saya percayai. Saya percaya dalam diri saya. Tahun 2023 ini bagi saya, bagi gereja kami, ini tahun mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan. Berapa banyak saudara yang percaya, yang doa pagi saat ini kau mendengar firman Allah, engkau yakin, engkau bisa mengimani, terlepas dari apapun keberatan masalahmu, terlepas daripada kesulitanmu yang begitu rumit dan ruwet, gak ada jalan keluar. Tapi seberapa besar iman saudara pagi ini meyakini bahwa tahun ini tahun yang mendatangkan mujizat yang besar buat saudara. Kalau Anda yakin, punya iman, percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang mendatangkan mujizat, sekarang juga Anda bisa refleksikan iman saudara, aplikasikan imanmu. Anda bisa mulai chatting sekarang, katakan, aku percaya tahun 2023 tahun mujizat besar bagi hidupku. Atau Anda bisa berkata, tahun mujizat yang besar bagi keluargaku, buat pekerjaanku, buat anak mantuku, cucuku. Silakan. Apa sih persoalannya? Di mana Anda butuh mujizat yang besar? Anda bisa tulis chatting. Aku percaya tahun ini 2023 tahun mujizat yang besar. Kenapa saya yakin tahun ini tahun mujizat yang besar? Sebab Tuhan kita besar. Segala yang diperbuat itu pasti besar, bukan hal yang remeh. Jarang-jarang saya bicara mujizat. Tapi pagi ini memang sengaja saya mau bicara tentang mujizat. Walaupun beberapa tema saya pernah bicara tentang mujizat pada saudara. Mari kita lihat satu ayat ini dalam Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ayat ini bicara tentang latar belakang mujizat. Nanti saya cerita sama saudara. Lihat Yohanes 6 ayat 24 sampai 26. Saya baca 24, ada 25, lalu 26-nya sama-sama saudara ya. Yohanes 6 ayat 24 begini kata firman Allah. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Lanjutkan 25, teruskan saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Ayat 26 saya baca, atau sama-sama kita baca 2 dan 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Next, Anda lihat gambar berikutnya. Saya mau tunjukkan dari ayat yang barusan kita baca, Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Latar belakang dari kisah ini, ayat yang barusan kita baca. Latar belakangnya adalah Yesus itu memberi makan 5.000 orang laki-laki bermodalkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Selalu kalau saya bicara tentang mujizat Yesus, mujizat yang sangat besar ini, memberi makan 5.000 laki-laki, selalu saya ingat perkataan almarhum hambanya pendeta Choyonghi berkata, itu bukan 5.000 saja, karena belum terhitung anak-anak dan perempuan. Minimal, kata almarhum pendeta Choyonghi, itu minimal paling sedikit itu paling tidak 15.000 orang. Karena belum dihitung istri, wanita, belum dihitung anak. Padahal di zaman masa itu, ya, bahkan zamannya orang-orang tua kita saja, bandingkan apalagi di masa 2000 tahun yang lalu. Orang berkeluarga menikah kalau punya anak itu bukan satu kan, Anda tahu itu. Punya anak bukan 2, 3. Ada banyak di antara saudara yang umurnya di atas saya jauh, 60 tahun, 70 tahun, seringkali kakak adik saudara kandung saudara 5 orang. Berapa Pak saudara kandungnya? 6 orang Pak Yohanes. Bapak berapa? 11 Pak. Hampir kayak kesebelasan sepak bola saudara. 12 Pak. Yakub itu anaknya 12. Iya.
Bahkan ada banyak memang orang anaknya 9, 10, 12. Bayangkan kalau yang ada pada waktu itu bawa anaknya 5 orang. Berarti bukan 15.000. Saya setuju kata almarhum Pendeta Coyogi. Itu paling sedikit ya, itu 15.000 orang. Makanya saya katakan ini mujizat yang sangat besar. Ini mujizat yang sangat spektakuler. Yang hanya bermodalkan 5 ketol roti dan 2 ekor ikan gitu. Mereka makan sampai kenyang, bukan itu saja. Ada kelebihannya. Yesus kalau tolong kita, Yesus kalau memberkati kita selalu tidak pas. Nggak mungkin kurang kalau dia berkati kita, selalu lebih. Itu memang cara kerjanya Tuhan. Yesus kalau kerja memang begitu saudara. Selalu dia memberikan yang lebih. Lebih, dalam ayat ini lebih 12 bakul. Lebih 12 keranjang, bukan keranjang keropok kayak di rumah saudara. Ini keranjang yang besar saudara. Mengalami kelebihan kelimpahan yang luar biasa. Dan yang saya mau katakan sama saudara, saya cuma berandai-andai kalau kita seandainya ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah 5.000 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak plus begitu. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana ya sikap kita terhadap Yesus? Anda ngalami mujizat kayak 5.000 laki-laki ini. Ya, dari tidak ada apa-apa, dari kelaparan sekarang makan kenyang, bahkan ada surplusnya lebihnya. Kira-kira kalau kita ada di antara mereka mengalami mujizat yang tiada taranya itu, kita lihat mujizat yang wow mengagumkan. Kira-kira sikap kita, hati kita bagaimana perasaannya? Mungkin Anda berkata, senang Pak Yohanes, bahagia, sukacita. Saya mau tanya, apakah cukup Anda bersukacita? Apakah cukup Anda hanya senang gitu ya, mengalami mujizat? Coba kalau sekarang bandingkan Anda lagi kesulitan, keuangan, lalu Tuhan kasih berkat sama saudara. Saya mau tanya, apakah Anda hanya cukup sebatas, oh saya senang Pak, hore terima mujizat. Apakah Anda hanya senang, saya bahagia Pak. Apa hanya berhenti bahagia dan senang? Saya yakin di antara 5.000 laki-laki belum terhitung perempuan anak-anak, saya yakin mereka bukan cuma senang. Memang ayatnya berkata begitu. Mereka bukan cuma bahagia, pada titik di mana mereka mengalami mujizat yang tiada taranya, kelimpahan yang luar biasa itu. Mereka mulai tertarik untuk mencari Tuhan Yesus. Artinya mereka penasaran. Iya dong, masa kita ngalami pertolongan Tuhan, ngalami mujizat Tuhan hanya senang, hanya hore, haleluya. Saya suka cita ngalami pertolongan Tuhan. Apa Anda gak penasaran sama Tuhan Yesus? Hebat ya Tuhan bisa bikin mujizat. Ada apa enggak makin kagum dengan figur pribadinya Tuhan yang tolong saudara? Masa iya Anda cuma senang saja? Anda hanya berhenti pada titik saya suka cita Pak punya Tuhan yang luar biasa. Apa iya Anda cuma suka cita? Apa Anda enggak semakin penasaran sama Yesus? Apa Anda enggak semakin tertarik kagum sama pribadinya? Sebab dalam cerita kisah ini, pada titik di mana mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka tertantang semakin tertarik. Karena memang begini ya, di masa itu maksud saya setiap orang yang dekat sama Yesus bagaikan dekat dengan namanya fasilitas. Sudah nangkap maksud saya ya? Semua orang di masa itu yang dekat sama Yesus itu dekat dengan semua fasilitas. Yesus itu menjadi jawaban buat setiap masalah manusia, orang yang hidup pada saat itu. Ada Yesus, ada fasilitas, gak ada kelaparan. Ada Yesus di dekat mereka, gak ada kekurangan. Ada Yesus dekat mereka, gak ada kemiskinan, gak ada kegagalan, gak ada sakit penyakit, yang ada kesembuhan. Lumpuh berjalan, buta melihat, orang mati dibangkitkan. Orang kusta yang di masa itu sakitnya tak tersembuhkan. Jadi tahir gitu loh. Jadi sembuh mereka. Dekat Yesus itu dekat fasilitas semuanya. Dekat Yesus, Yesus itu menjadi jawaban buat semua masalah-masalah yang dihadapi manusia di saat itu. Bahkan orang kerasukan setan pun lepas. Setan gak berani dekat kalau kita Yesus dekat sama kita. Jawaban, setan gak berani dekat. Orang Jawa di Jawa punya bahasa, demit orang dulit setan orang doyan, gak berani dekat gitu.
Bayangkan ketika Yesus mendarat di satu tempat yang namanya Gadara, Gerasa. Yesus gak ngapa-ngapain. Itu ada orang kerasukan setan legion, 2000 setan lebih. Tiba-tiba sujud menyembah Yesus, berkata, jangan hukum aku sebelum waktunya. Jangan masukkan aku di jurang maut sebelum waktunya. Padahal Yesus tidak ngomong apa-apa. Yesus gak usir setan dalam diri orang Gadara. Setannya sudah ketakutan. Bayangkan kalau Yesus pribadi yang besar dan luar biasa, itu beserta kita, dekat sama kita. Setan saya pastikan tidak berani dekat saudara. Makanya ketika 5.000 laki-laki plus anak-anak plus wanita, begitu mereka mengalami mujizat yang berkelimpahan, pada titik itu mereka penasaran. Mereka mulai tertarik kepada pribadi Yesus. Kalau kita lihat Yohanes 6:24, apa yang mereka lakukan setelah mereka mengalami mujizat kelimpahan 5 roti 2 ikan. Mengenyangkan mereka sampai puas, ada surplusnya lagi. Apa yang mereka buat? Coba saya tunjukkan Yohanes 6:24. Ayat ini tadi kita baca bagian ayat yang pertama kan. Tapi saya coba ingatkan lagi ayat ini. Perhatikan. Ketika orang banyak melihat, perhatikan bahwa Yesus tidak ada di situ. Setelah makan kenyang, setelah mengalami mujizat kelimpahan, mereka cari Yesus nggak ada. Kemana Yesus? Dan murid-muridnya juga tidak. Apa yang mereka kerjakan? Mereka naik ke perahu-perahu itu. Lalu apa? Berangkat ke Kapernaum untuk apa? Untuk mencari Yesus. Mulai tertarik, mulai kagum sama figur Yesus. Dan mereka mulai mencari Yesus. Coba bilang sama-sama saya, mencari Yesus. Seperti kita pagi ini, kita pun sedang mencari Yesus, bukan mencari yang lain. Tapi mari kita lihat, apa betul murni motivasi kita bahwa hari ini pagi kita memang betul-betul cari Tuhan, atau motivasi kita cari yang lain. Sebab di ayat berikutnya 25-26 begini saudara, Tuhan bongkar motivasi hati mereka. Cari Tuhan itu untuk apa? Dibongkar sama Tuhan. Memang yang dikatakan Tuhan ini gak mengenakan hati. Tapi ini yang Tuhan katakan. Ini saya coba sodorkan sama saudara. Ada kalau ngalami mujizat ya, gak cukup hore puji Tuhan Yesus dahsyat, gak cukup. Kita mesti cari Tuhan. Nah cari Tuhan itu apakah murni memang kita cari Tuhan seperti pujian tadi? Semakin cinta Tuhan karena cinta kepada pribadinya, atau kita cari Tuhan karena motivasi yang lain macam-macam. Coba kita lihat ayat ini 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, perhatikan, mereka berkata kepadanya, Rabi, Guru, bila mana engkau tiba di sini? Kalau dalam terjemahan sehari-hari, Rabi, Guru, kapan kau tiba di sini? Kapan kau nyampe di sini? Harusnya jawabannya Yesus gini dong, pagi tadi baru nyampe, kan gitu. Harusnya jawabannya 1 jam yang lalu, setengah jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Jawaban yang enak di hati, adem di hati. Tapi lihat apa jawaban Yesus. Ketika orang-orang ribuan orang alami mujizat tanya, Guru kapan engkau nyampe di sini, tiba di sini? Lihat jawaban Tuhan apa. Jawaban ini membongkar motivasi hati mereka cari Tuhan. Perhatikan. Jangan-jangan di antara kita seperti ini. Mari kita lihat ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda dalam terjemahan King James Version disalin dengan kata the miracles. Anda tahu miracles? Mujizat. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, the miracles. Melainkan apa kata Tuhan? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka cari Tuhan, alasannya apa? Merasa kenyang. Coba perhatikan baik-baik. Ini bukan hal yang sepele. Kalimat teguran Tuhan, bongkar motivasi hati mereka cari Tuhan. Ini bukan hal yang remeh. Jangan-jangan motivasi ini penuh ada di hati kita. Cari Tuhan hanya karena rasa kenyang. Ini persoalan dengan saudara.
Anda cari Tuhan, cinta sama Tuhan, atau hanya motivasi yang penting kenyang, rasa kenyang? Jawaban Tuhan tidak mengenakan hati. Kalau Anda ada dalam peristiwa itu, sepertinya jawabannya tidak nyambung. Jawabannya sepertinya tidak ngejawab pertanyaan mereka. Guru, kapan kau tiba di sini? Coba jawaban sini. Jawabannya Tuhan, kamu cari aku bukan karena tanda-tanda, bukan karena miracles yang aku buat. Kamu cari aku karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kamu cari aku hanya karena rasa kenyang perutmu. Nggak enak loh, menohok jawabannya, nyakitin hati. Tapi Tuhan memang seperti itu. Kalau pagi ini, kalau di saat itu Tuhan bongkar motivasi hati mereka cari Tuhan. Aku mencari engkau. Iya, tapi kamu mencari aku karena rasa kenyang perutmu. Coba kalau pagi ini seandainya, sementara kita dengar firman, sementara kita cari Tuhan Yesus dalam doa pagi lewat ibadah online di channel Anugerah, channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Kita dibongkar motivasi hati kita cari Tuhan. Tuhan bombardir bongkar hati kita. Bahwa ternyata kalau kedapatan bahwa kita mencari Tuhan, motivasi karena rasa kenyang. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Siap gak dibongkar perasaanmu? Mari pastikan murni pagi ini. Motivasi kita cari Tuhan, itu karena kita cari pribadinya. Memang aku butuh engkau Tuhan, aku gak bisa lepas dari engkau. Setiap nafas, setiap langkah hidupku, aku butuh engkau. Kau sumber kehidupanku. Aku mesti melekat bergantung padamu Tuhan. Bukan sekedar yang penting kenyang. Hanya rasa kenyang saja. Kebutuhan daging. Bukan karena hanya kita butuh persoalan ditolong. Biarlah kita cari Tuhan murni, kita cari pribadinya. Saya suka pakai istilah. Anda kalau cari Tuhan jangan cari tangannya. Tangan bicara perbuatannya. Tapi cari hatinya. Tahu cari hati? Seorang anak kalau bisa ngerti hati bapaknya. Ya bisa cari hati bapaknya. Ngerti hati bapaknya. Oh yang bapak punya dikasih. Anak gak minta dikasih sama bapak. Nih buat kamu. Nih buat kamu. Saya percaya. Kalau Anda bisa cari hati bapak kita. Hati Yesus Tuhan kita. Anda gak minta Tuhan kasih. Tuhan memberi lebih dari yang Anda doakan. Tuhan memberi lebih dari yang Anda minta. Bagaimana caranya? Ngerti rahasia hati Tuhan. Saya banyak sekali mengajar saudara tentang rahasia hati Tuhan. Rahasia hati saya banyak mengajar. Anda masih ingat kan saya banyak mengajarkan tentang rahasia hati. Rahasia hati. Rahasia hati Bapa. Cari hatinya Tuhan. Kalau Anda ngerti hatinya Tuhan, dapat hatinya Tuhan. Gak usah khawatir deh, gak usah takut deh, gak usah cemas ya tahun 2023. Tahun mujizat yang besar pasti terjadi sama saudara. Yang dikejar bukan mujizatnya loh, Yesusnya kita kejar. Motivasi mencarinya jangan salah, jangan karena rasa kenyang. Saya tertarik dengan kata tanda-tanda. Coba saya ingin ulang sedikit ayat 27, 26 tadi. Yesus menjawab mereka, lihat ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Coba bilang sama-sama saya tanda-tanda. Apa sih tanda-tanda yang dimaksudkan sama Yesus di sini? Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Apa maksudnya tanda-tanda yang dimaksudkan Tuhan? Tapi kamu cari aku karena rasa kenyang. Makan roti kamu kenyang. Kamu gak cari tanda-tanda. Apa sih tanda-tanda di sini? Coba kita lihat gambar ini. Ternyata ketika saya coba selidiki, saya pelajari. Kata tanda-tanda dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tanda-tanda itu ternyata diartikan ada banyak arti. Kata tanda-tanda dalam KBBI. Tapi salah satu artinya yang saya ambil adalah petunjuk. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tadi saya katakan tanda-tanda itu adalah miracles, mujizat. Atau bisa dikatakan keajaiban dari Tuhan. Jadi mujizat atau tanda-tanda atau keajaiban itu ternyata dalam KBBI diartikan adalah petunjuk. Ini menarik loh bagi saya. Saya sangat tertarik dengan kata tanda-tanda yang bahasa Inggris katakan miracles, mujizat. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan petunjuk. Jadi ternyata begini, perhatikan kalimat di bawahnya. Tujuan Tuhan mengadakan miracles, mujizat. Itu adalah sebagai tanda dari Tuhan, sebagai petunjuk. Jadi kalau pagi ini
saudara sakit disembuhkan. Engkau yang lemah badanmu karena sakit jadi kuat. Engkau yang tertutup jalanmu dibuka sama Tuhan. Engkau yang kekurangan diberkati sama Tuhan. Tuhan kasih mujizat, itu mujizat dalam hidupmu. Dan Anda mesti ngerti tujuan Tuhan kasih mujizat sama saudara. Tujuannya itu Tuhan kasih sign sama saudara. Makanya dalam bahasa Inggris ada istilah sign wonder. Tanda mujizat, tanda keajaiban. Gabung jadi satu. Mujizat yang Tuhan beri kepada kita itu bukan sekedar dia beri nih aku kasih mujizat. Ada tujuan. Percayalah setiap Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita itu bukan tanpa tujuan. Dia Tuhan bukan manusia. Semuanya terprogram, semuanya tersistem dalam kerajaan alam. Setiap tindakannya, setiap perkataannya, setiap yang dia lakukan dalam hidup kita. Anda mesti ngerti begini, dia punya tujuan. Dia punya target, dia punya sasaran. Ketika dia kasih mujizat berkat sama kita, itu ada tujuannya loh. Itu ada targetnya loh. Anda harus ngerti itu. Tujuannya apa? Dia kasih sign sama kita. Dia kasih tanda. Dia kasih petunjuk sama kita. Petunjuk yang mengarahkan kita pada tujuan besarnya. Saya berharap ada bisa boleh ngikutin saya ya. Setiap ada terima mujizat, itu dia kasih sign sama kita. Dia kasih tanda sama kita, petunjuk sama kita. Petunjuk itu kita ikuti mengarah kepada targetnya yang besar. Nanti kita lihat targetnya apa. Kata petunjuk, mungkin di awal tahun baru saya pernah sampaikan sama saudara. Petunjuk ini mengingatkan saya pada waktu sekolah di SD, di SMP, di SMA. Kita belajar pelajaran salah satunya pramuka ya. Kayak pramuka bukan sekedar pelajaran ekstrakurikuler kan. Kalau waktu kita SD, SMP zaman dulu. Itu masuk mata pelajaran. Harus wajib ikut pelajaran pramuka. Nah seringkali dalam pelajaran pramuka kita diajak berkemah sama pembina-pembina pramuka kita kan. Diajak sama guru-guru kita. Kadang-kadang diajak ke satu tempat yang sunyi, terpencil. Lalu dilepaskan semuanya grup-grup pramuka itu di satu tempat sepi itu. Lalu ngapain? Sampai pembina kita dilepas dengan kelompok kita masing-masing. Lalu pembina kita mengarahkan, nanti sasaran terakhirnya ke sana tujuan besarnya. Nah, nyampe tujuan besarnya di titik lokasi poin itu. Biasanya pembina pramuka itu kan kayak game permainan ya. Udah dipersiapkan rambu-rambu, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda. Tanda ikuti jejak istilahnya ya. Apalah itu lalu lupa saya namanya. Mencari jejak begitulah pokoknya. Seperti yang ada di gambar. Itu kalau ada petunjuk panah lurus, harus ikuti lurus. Tanahnya, panahnya, petunjuknya belok kanan. Itu anak-anak pramuka harus ikut belok kanan. Kalau anak pramuka melanggar, kita melanggar sebagai anggota pramuka. Nggak ikuti petunjuk pembina pramuka guru kita. Bisa kesasar loh, bisa nggak kembali loh. Bisa kesasar daerah yang lain yang asing. Karena guru-guru pembina itu udah mengarahkan dengan petunjuk-petunjuk. Diikuti setiap langkah petunjuk. Itu nanti kalau petunjuknya diikuti terus, belok kanan, belok kiri. Lalu ada rambu kayak air bergelombang yang dangkal, nyebrang ikutin jalan itu. Nanti pasti nyampe sasaran tujuan target besar yang dipersiapkan game permainan oleh pembina pramuka. Nyampe tujuan sasaran. Saya mau sampaikan sama saudara, seperti itulah kehidupan kita. Setiap dia kasih mujizat, dia itu kasih petunjuk sama kita. Mengarahkan kita kepada target besarnya. Anda mesti taati petunjuknya, setiap langkah diikuti dengan ketaatan. Sampai kita memenuhi target besarnya itu nyampe di situ. Atau saya kasih gambaran sama saudara. Saya kasih gambar cek rekening di bank, ini ATM. Ya kalau zaman sekarang memang kita bisa pakai mobil banking di handphone kita. Nggak usah repot-repot ke ATM saudara ya. Tapi kalau ngambil uang mesti ke ATM kan. Tapi ini maksudnya cek. Cek itu bisa pakai mobil banking sekarang. Nggak usah repot-repot datang ke ATM-ATM yang ada di lokasi di kota saudara. Saya kasih contoh misalnya ya Anda ini sedang kekurangan uang. Bahkan memang setiap bulan ini cuma cerita berandai-andai saja. Bukan kejadian sebenarnya. Misalnya Anda ini setiap bulan selalu kurang gak cukup uangnya. Dengan kebutuhan, dengan pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan income yang ada. Kalau Anda keluarga-keluarga yang kaya,
Ada keluarga-keluarga yang uangnya berlimpah, mungkin Anda nggak terasa yang namanya kurang itu bagaimana ya. Tapi orang yang pernah kekurangan seperti ini, kebutuhan Anda nggak cukup, bayar sekolah pas nggak cukup, itu terasa sekali. Tapi ternyata Anda ngalami mujizat gitu, yang Anda sebut berkat Tuhan. Setiap bulan, seperti tanggal 1, setiap bulan April, setiap bulan Maret kemarin, pokoknya tiap tanggal 1, itu selalu ada cek, ada rajin ngecek di rekening bank. Karena selalu apa? Setiap tanggal 1 ada mujizat berkat. Ada seseorang yang Anda nggak kenal, itu selalu mengirimkan uang sama saudara, transfer sejumlah uang misalnya 20 juta. Kalau Anda setiap tanggal 1 di awal bulan, setiap bulan baru, ada seseorang yang memberikan perhatian baik sama saudara. Kirim berkat, kasih berkat sama saudara. Dan itu berlangsungnya bukan 1 bulan, 2 bulan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia terus support saudara, memberikan berkat sama saudara. Kira-kira Anda apa cuman senang ya? Oh senang, hore, siap. Anda pasti penasaran kan? Anda pasti coba lacak, Anda pasti coba cek siapa ya orang ini. Kok bertahun-tahun memberi berkat terus di tanggal 1. Anda coba cari namanya, tapi ternyata Anda cek ke pihak bank, no name, tidak ada nama. Bingung juga, ini cuma andai-andai kan saudara ya. Anda bingung siapa ya, kok ada orang yang amat baik sekali, tiap bulan kirim berkat, siapa ya gitu. Anda penasaran kan, Anda pasti tertarik kan. Yakinlah begini, kalau orang ini kirim berkat terus sama saudara, orangnya pasti punya tujuan. Kalau seandainya yang kirim berkat itu adalah Tuhan, itu pasti mujizat ya. Coba lihat gambarnya dengan cepat karena waktu. Saya tadi berkali-kali ngomong tujuan, target besar Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Tuhan itu, tujuan Tuhan melakukan mujizat saudara yang dalam hidup kita itu adalah dengan memberikan tanda petunjuk, itu mengarahkan kita kepada sesuatu. Apa yang Tuhan arahkan pada sesuatu? Coba Anda lihat pada gambar berikutnya dengan cepat. Tuhan itu bukan pribadi yang suka pamer mujizat atau pamer kuasa. Dia bukan sekedar gini, aku kasih mujizat berkat sama kamu, bukan sekedar pamer. Tuhan itu bukan Tuhan yang apa ya, power off gitu ya. Mau-maunya, wah mamerin sama kita yang namanya kuasa. Dia bukan pribadi yang suka pamer. Ya, saya tunjukkan ayatnya dengan cepat lalu selesai. Dalam Matius 16 ayat 1-4. Bukan sekadar pamer loh, dia punya tujuan, bukan cuma dipamerin. Lalu misalnya kadang-kadang ada orang berdoa kan, Tuhan tunjukkan kuasamu Tuhan. Seringkali orang berdoa kelompok begitu ya. Nyatakan kuasamu Tuhan. Lalu ketika ada sebetulnya menurut saya doa seperti kurang tepat ya. Seolah-olah dengan doamu engkau ingin supaya Tuhan pamerkan kuasanya. Nah, padahal Tuhan itu bukan Tuhan yang suka pamer. Bukan Tuhan yang suka seperti itu, enggak. Saya bacakan ayatnya. Matius 16 ayat 1-4. Biar cepat saya baca saudara ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Lihat, minta tanda mujizat. Tunjukkan tanda kalau kamu anak Allah. Ini orang Farisi sama Saduki. Apakah Tuhan kasih? Lihat ayat ini. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Lalu ayat yang ketiga. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Mendung soalnya. Rupa langit kamu tahu, kata Tuhan, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Lihat ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Anda setia gak sama Tuhan? Saya mau tanya sekali lagi. Anda setia gak sama Tuhan? Kalau Anda setia, Anda bisa komen di chat saudara. Saya setia sama Tuhan. Saya taat sama Tuhan. Ayat ini berkata begini. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Orang Farisi dan gerombolan orang Saduki. Disebut gerombolan orang jahat dan tidak setia. Menuntut suatu tanda. Tidak setia kok minta tanda. Hidupnya gak cinta Tuhan kau minta tanda. Hidup saja gak bisa taat cinta Tuhan kau minta tanda. Apa-apaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka pamer kuasa. Bukan berarti Anda berdoa tunjukkan kuasamu Tuhan. Nyatakan mujizatmu. Lalu biar Tuhan kasih mujizat. No. Ada cinta Tuhan gak? Oh, saya serius tanya sama saudara. Anda setia gak selama ini sama Tuhan? Kalau Anda gak setia, Anda gak akan terima mujizat. Mau terima mujizat, jadi setia.
Cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan ketika dia dalam kesulitan. Ketika dia berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tidak akan keberatan. Ini aku berikan kepadamu. Tujuannya apa? Sederhana. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Itu loh target besarnya. Karena Tuhan bukan pribadi yang pamer. Ya, coba satu ayat lagi. Matius 4 ayat yang ketiga. Matius 4 ayat yang ketiga. Saya baca ya. Lalu datanglah si pencoba, iblis di padang gurun mencoba Yesus. Dan berkata kepadanya si iblis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Setan ingin tunjukkan, kalau kamu anak Allah, tunjukkan kuasa mujizat. Engkau robah batu ini jadi roti. Pertanyaan saya, apakah Yesus bisa merubah dengan kuasa ciptanya, dengan daya ciptanya merubah batu jadi roti? Sangat bisa lah, sangat mudah. Yesus bisa robah apa saja batu jadi sesuatu. Tapi apakah Yesus pamer mujizatnya, tunjukkan mujizatnya? Tidak. Yesus bukan pribadi yang sekedar suka pamer-pamer menunjukkan, ini loh aku Tuhanmu, ini loh aku anak Allah. No, dia bukan pribadi yang pamer mujizat. Hanya orang yang cinta, di ayat yang tadi barusan kita baca, hanya orang yang setia yang dia berikan mujizat. Hanya orang yang ngerti dia, hanya orang yang kenal pribadinya dia kasih. Itu pun bukan dalam rangka pamer kuasa sebagai pribadi Tuhan. Anda mau percaya, tidak percaya dia sebagai Tuhan, tidak berubah dia sebagai anak Allah yang hidup. Dia nggak mau pamer. Anda pernah baca nggak cerita ketika Yesus di kayu salib, udah di kayu salib dipaku, tangan dan kakinya, lambungnya ditusuk. Itu orang yang jalan di tempat umum menghina. Katanya kamu anak Allah. Kalau benar kamu anak Allah, turun dari kayu salib. Tunjukkan kuasamu. Apakah dia mau melakukan itu? Tidak. Menurut Anda, apakah Yesus bisa sementara dipaku turun dari kayu salib? Sangat bisa lah, sangat mudah. Dia berkuasa. Orang mati pun dia bangkitkan. Menunjukkan dia memang pribadi Allah yang berkuasa. Bisa. Tapi dia gak mau tunjukkan. Dia gak mau orang percaya dia hanya karena mujizat. Tetapi dia mujizat diberikan pada kita itu ada target tujuan besar. Supaya apa? Kita mengenal pribadinya. Israel dibawa lewat padang gurun. Tujuan Tuhan gini, gunung batu keluar air. Mereka tiap hari dikasih makan. Tujuan apa di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan? Sebelum mengalami berkat-berkat yang limpah di tanah Kanaan, tanah keberkatan itu. Tuhan ingin di padang gurun. Mereka itu mengenal pribadinya. Makanya Tuhan kasih mujizat sama mereka. Setiap mujizat itu harga bayarnya adalah Tuhan mau gini. Kamu semakin mengenal pribadiku. Kamu semakin mengenal dan semakin cinta kepadaku. Cari Tuhan bukan karena rasa kenyang. Cari Tuhan karena kita cinta sama Tuhan.